Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, kini terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tengah berada di dalam pemeriksaan para saksi. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kini berada di tangan beberapa ahli. Adapun sederet saksi ahli dari beragam pakar keilmuan turut hadir dalam persidangan. Segelintir saksi ahli tersebut memberikan analisis mereka terhadap pengakuan Putri Chandrawati yang menuding mendiang Yosua melakukan tindakan kekerasan seksual terhadapnya yang juga menjadi motif Sambo menghabisi nyawa sang brigadir tersebut. Sambo berdalih dirinya membunuh Brigadir Yosua secara keji sebagai respon terhadap laporan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri. Febri Diansah selaku kuasa hukum Sambo dan Putri kembali menyinggung soal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua sebagai motif utama pembunuhan Sambo. Adapun Febri menegaskan bahwa sejumlah bukti termasuk analisis forensik telah membuktikan benar adanya kekerasan seksual tersebut. Kami mengidentifikasi ada satu keterangan korban yaitu Ibu Putri. Kemudian ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang menyampaikan di persidangan bahwa keterangan Bu Putri layak dipercaya atau berkesesuaian dengan 7 indikator yang kredibel, kata Febri di depan majelis hakim. Sosok ahli pidana dari Universitas Hasanuddin, Said Karim, turut memberikan pendapatnya soal laporan kekerasan seksual tersebut. Said mengatakan bahwa laporan tersebut harus dikaji secara pidana. Said juga tak memungkiri bahwa kesaksian kekerasan seksual dapat dipercaya maupun tidak oleh yang menerima laporan tersebut. Sosok ahli pidana tersebut juga menegaskan fakta bahwa umumnya kejadian kekerasan seksual terjadi di ruang lingkup privat. Said juga menyoroti soal pidana pembunuhan berencana yang mengancam Sambo harus didasari dengan satu unsur penting, yaitu unsur kesengajaan. Sedangkan dalam kasus Sambo, Said tak melihat adanya unsur kesengajaan. Said mengamati bahwa Sambo awalnya tak memiliki rencana untuk membunuh Yosua, namun untuk mengklarifikasi terkait dengan laporan Putri. Muncul video diduga berisi percakapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, terkait bocoran vonis Ferdy Sambo. Siapa? Amin. Oh, siap. Ya. Ya pokoknya di selasa ini saya ketemu. Ya, betul ya. Ya. Bukan. Ya, masuk akal banget dia minta pakai Twitter aja, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya katakan dia terus harus dia ngaku dan terbilang. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Dalam narasi video itu, Hakim Wahyu disebut menceritakan kasus Ferdy Sambo yang tengah ditanganinya pada seorang wanita. Bahkan dalam video tersebut dinarasikan jika wanita itu sudah mendapat bocoran terkait hukuman yang akan diterima oleh Ferdy Sambo CS. Kemudian Hakim Wahyu melanjutkan omongannya lagi bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak membutuhkan pengakuan dari terdakwa Ferdy Sambo. Simak dugaan-dugaan di balik video bocoran vonis hukuman Ferdy Sambo berikut ini. Diketahui Hakim Wahyu merupakan hakim ketua dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan salah satu terdakwanya Ferdy Sambo. Dalam video viral, seseorang yang dinarasikan sebagai Hakim Wahyu mengenakan baju batik dan celana abu-abu sedang duduk di sofa sambil menerima telepon. Dalam narasi yang menyertakan video, Hakim Wahyu disebut sedang diskusi dengan seorang wanita di depannya. Namun tak diketahui sosok wanita itu. Pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu mengatakan tidak butuh pengakuan dari Ferdy Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD menduga video viral tersebut merupakan upaya teror ke hakim. Mahfud menyampaikan video itu harus diselidiki oleh Mahkamah Agung karena terkait dugaan pelanggaran etik. Ia kemudian menyampaikan terkait kemungkinan beredarnya video tersebut. Mahfud menduga video itu bagian dari teror agar hakim tak berani menjatuhkan vonis berat ke Sambo.
Ia mengatakan secara logika, Hakim Wahyu sedang dibuat ragu memvonis berat Sambo karena adanya video tersebut sebelum vonis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan klarifikasi ke Wakil Ketua PN Jaksel Wahyu Iman Santoso terkait video viral itu. Narasi dalam video viral itu disebut sangat menyesatkan karena proses persidangan saat ini masih di tahap pemeriksaan sehingga belum ada tuntutan apalagi vonis. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap tak tertutup kemungkinan ada upaya mengganggu majelis hakim di balik beredarnya video viral tersebut. Ia minta publik ikut memantau persidangan kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua yang menjerat Ferdy Sambo CS. Ini dong, Pak. Pak. Penyamarkan dia, Pak. Sambo kiri, Pak. Kiri, Pak. Ayo dong, Pak. Nah, ini. Bang Febri. Sidang perkara dengan terdakwa atas nama Ferdy Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdy Sambo sehat hari ini? Sehat. Baik, silakan pindah samping tempat duduk saudara. Lepas masker dong, Sambo. Covid, Bro. Ini bukan buat sembarang. Bu, kamera dulu, Bu. Bu, ini takut, Bu. Sidang perkara nomor 797/2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping tempat duduk saudara. Silakan dihadirkan jasa-jasa saksinya. Itulah rangkuman berita terkait kesaksian para ahli dalam kasus Ferdy Sambo. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.